Ya, thank you Pak Respon atas perkenalan tentang saya. Ya, Bapak Ibu semua, sekali lagi perkenalkan, nama saya Kevin, seperti yang tadi sudah diinfokan oleh Pak Desmond. Selamat malam, dimanapun Anda semua berada, saya harap Anda semua baik-baik saja. Nah, tadi kan kita sama-sama semua udah mendengar tuh gimana tuh caranya untuk menjadi seorang VTuber Plus. Kalau yang mungkin baru masuk, belum tahu VTuber Plus itu apa, VTuber Plus itu ya seorang VTuber, ya Anda semua kan di sini yang hadir saya rasa VTuber semua gitu, termasuk saya, termasuk Pak Desmond, termasuk Bu Ivon, berbicara kita yang sebelum ini. Kita semua itu adalah VTuber. Nah, cuman kalau plus itu artinya ya kalau misalkan Anda punya barang gitu, Anda punya barang apapun itu, Anda punya usaha apapun itu di luar dari itu kan rata-rata usaha itu kan kita mungkin menjual sesuatu gitu. Kalau Anda punya produk atau jasa apapun, kalau kita berjualan kan udah pasti kalau nggak produk, jasa. Nah, ya itu Anda bisa iklankan melalui VTube. Dan tadi juga udah dikasih tahu bahwa seberapa menguntungkannya sih kalau ngiklan di VTube itu gitu loh. Nah, jadi kalau seorang VTuber yang jalanin VTube-nya ya, itu dan juga ngiklan di VTube itu adalah seorang VTuber Plus. Nah, kita semua di sini ngajak Anda semua untuk menjadi seorang VTuber Plus. Nah, tadi Anda juga udah lihat seperti yang udah dijelasin Bu Ivon, terus tadi juga disimpulkan oleh Pak Desmond bahwa ada beberapa testimoni yang sangat luar biasa. Yang paling luar biasa itu kalau menurut pendapat saya pribadi ya rumah, Bapak Ibu semua. Jual rumah itu udah pasti harganya nggak murah lah. Anda semua kan tahu harga rumah berapa. Tadi di situ juga harga rumah sekitar 300 jutaan ya. Itu kan angka yang lumayan besar lah. Besar Bapak Ibu semua, buat saya itu jumlah uang yang besar gitu. Tapi bayangin iklan di VTube itu bisa laku 2 rumah gitu loh, cuman dengan sekali iklan gitu. Nah, nanti harganya dan sebagainya macamnya kita bahas di belakang. Tapi udah pasti saya juga kenal orang iklan itu, katanya dia untung banyak dari sana. Terus juga yang kue lapis itu bisa untung sampai 300%, dan juga tadi ada satu lagi apa tuh kopi ya, itu sampai tempat kopinya rame. Itu adalah testimoni nyata yang luar biasa gitu loh. Kita juga nggak menyangka ternyata sangat luar biasa iklan di YouTube ini. Saya pribadi juga mau menjadi testimoni ini, saya mau sharing sedikit gitu. Cuman nggak ada slide-nya, saya cuman sharing aja. Saya pernah jualan parfum untuk sepatu ya, ada paket sih, sepaket sama pembersih sepatu dan sebagainya macam-macam. Cuman yang saya iklanin di YouTube ini itu hanyalah parfum sepatunya, karena kan sepatu itu cenderung dengan karena bau ya, sepatu itu mungkin mudah bau gitu loh, tergantung kaki orang masing-masing. Cuman sepatu saya kadang-kadang suka bau Bapak Ibu semua. Jadi kebetulan teman saya dia yang dia bikin sendiri parfum untuk sepatu. Nah, kebetulan saya pikir ya untuk bantu teman lah, saya coba iklan. Karena saya coba ngiklan, dibilang rame, tapi ramenya itu adalah trafficnya, leads-nya ya. Tadi sempat dibahas leads oleh Bu Ivon. Leads itu artinya orang-orang yang mungkin sudah tertarik sama produk kita gitu. Jadi lihat tapi tertarik gitu, mencari tahu. Itu waktu itu saya kan link-nya itu saya lempar ke Shopee. Dalam waktu 2 hari itu yang melihat produk saya itu sekitar 600 orang. Itu semua murni dari YouTube, karena saya nggak iklan di tempat lain dan saya baru buka toko. Jadi ketika saya buka toko, besok saya ngiklan, itu 2 hari kemudian dapat 600 orang yang melihat gitu. Itu kan jumlah yang banyak Bapak semua, dan termasuk chat yang masuk juga banyak. Cuman ya memang kalau yang beli lumayan banyak juga, cuman saya nggak sampai, belum sampai untung 300% Bapak Ibu semua, belum. Jadi belum seuntung itu, cuman lumayan gitu. Itu pertama kali iklan, produk baru juga, benar-benar baru bikin toko. Jadi saya tokonya juga masih rada berantakan, belum serapi itu, iklan juga fotonya asal-asalan gitu pada waktu itu. Tapi trafficnya gitu atau orang yang tertarik itu banyak sekali gitu loh. Minimal lihat dulu gitu loh ya. Sampai sekarang mungkin pembelian sedikit-sedikit masih ada. Jadi itu sedikit sharing dari saya. Nah, di sini itu berbeda dengan materi kita yang sebelumnya. Tadi kan intinya itu memberitahu seberapa bagus sih iklan di YouTube dan seberapa pentingnya itu kita perlu beriklan gitu. Harus go online lah, intinya seperti itu. Nah, di sini VTube Ads kelas yang kedua ini, itu gimana cara memasang iklan yang menarik di VTube. Ya, terus juga cara-cara langkah pasangan seperti apa, dan juga harganya berapa, dan ada bonus apa aja sih, gitu, dan sebagainya macamnya saya jelaskan di belakang. Mari kita masuk ke materinya. Nah, dengan bangga saya ingin memperkenalkan VTube ini launching di Play Store pada Juni 2020, tahun kemarin ya, 2020 itu tahun kemarin. Lalu ini aplikasi kita Anda bisa temukan di Play Store, udah 10 juta download lebih. Tapi sayangnya Bapak Ibu semua, kalau Anda sekarang cari belum ada. Kenapa Pak kok bisa hilang? Karena kita sekarang masih menunggu proses normalisasi. Ya Bapak Ibu semua tenang aja, nunggu, nanti secepatnya akan muncul lagi di Play Store Anda semua ya. Jadi ditunggu aja. Jadi sementara tidak ada kalau Anda cari, belum ada kalau Anda cari di Play Store. Tapi secepatnya akan ada. Nah, VTube ini adalah sosial media yang menghargai pengiklan, di mana user diminta untuk menonton iklan sampai habis.
VTube Ads itu adalah metode periklanan yang simple dan mudah dengan conversion rate yang tinggi. Conversion rate itu apa sih? Kalau misalkan Bapak Ibu semua bertanya, mungkin masih bingung kayak benar-benar conversion rate itu apa? Jadi kebetulan saya itu latar belakangnya juga dulu sempat menjadi seorang sales. Enggak, hidup saya itu dari mulai kerja sampai sekarang itu menjadi seorang sales gitu. Kecuali dari sejak 2020 saya join ke VTube, saya sudah berhenti menjadi sales, saya fokus di VTube ya. Karena udah pasti uangnya jauh lebih besar lah, Bapak Ibu semua. Saya nggak munafik, uangnya jauh lebih besar di sini. Saya juga lebih nyaman mengerjakan segala sesuatu di VTube ini. Tapi sebelum di VTube ini saya fokus menjadi seorang sales. Nah, kalau sales ini rata-rata pasti ngerti conversion rate itu apa gitu. Bahasa Indonesianya apa ya? Konversi lah. Konversi. Jadi kayak intinya itu saya ambil contoh, saya pernah kerja di sebuah brand mobil Eropa ternama. Nah, itu kalau kita jualan mobil, itu kan kita mesti mencari orang-orang yang ingin membeli mobil gitu loh, atau yang tertarik sama mobil. Yang pertama itu mungkin ada cara dengan cara kan passing gitu. Kita tawaran brosur kemana-mana dengan cara pameran atau iklan dan sebagainya macamnya. Nah, orang yang masuk ke kita, yang misalkan menghubungi kita, itu biasa dianggap sebagai leads gitu. Jadi itu kayak calon-calon customer lah yang sudah tertarik gitu. Nah, itu berapa sih conversion rate? Jadi contoh ketika hari ini saya contoh di pameran, saya memberikan brosur ke 100 orang. Di pameran misalkan di mall 100 orang, yang menghubungi saya, yang menghubungi nomor saya berapa orang sih? Contoh 10 orang. Berarti 10 dari 100, berarti conversion rate saya itu adalah 10%. Nah, dari 10 orang itu, kita kan di BMW ini ada apa ya, langkah selanjutnya lah. Langkah selanjutnya itu adalah test drive. Test drive itu kita cobain mobilnya. Jadi kalau apa namanya, kita kalau mau bikin beda ya, kalau brand mobil Eropa itu biasa cenderung mengarahkan untuk cobain mobil dulu gitu. Karena kalau dicobain rasanya beda. Keinginan membeli itu dalam sekejap meningkat berkali-kali lipat kalau dicobain. Jadi diarahkan untuk cobain mobil dulu. Nah, dari 10 orang itu berapa orang yang mau cobain mobil, yang mau menyediakan waktunya untuk cobain mobil? Misalkan 3 orang. Berarti dari leads ke test drive itu 30%. Nah, dari 30% itu, biasa kan kalau udah test drive ini, kemungkinan mereka mau beli itu jauh lebih besar dibanding orang yang belum test drive. Karena kalau belum test drive, belum cobain mobilnya, mungkin dia hanya ingin tahu atau belum mau beli sekarang, mau belinya tahun depan, pengen cari tahu dulu spek mobilnya sebagus apa, kira-kira harganya berapa, dan sebagainya macam. Tapi kalau test drive udah cobain, kemungkinan untuk beli itu jauh lebih besar menurut saya pribadi. Jadi, nggak, itu fakta, menurut saya pribadi emang fakta. Jadi, dari sana misalkan 3 orang yang beli berapa, misalkan 1 orang, ya udah berarti conversion ternyata menjadi seorang customer yang udah benar menjadi customer, udah beli itu 33%. Jadi itulah penjelasan secara singkat menurut saya conversion rate itu apa gitu. Jadi berapa persen sih dari seorang yang kita tanya tidak kenal menjadi seseorang yang tertarik sama produk kita, terus orang-orang yang memperlihatkan seberapa serius orang itu mau beli produk kita, lalu sampai kayak akhirnya melakukan pembelian. Nah, itu kalau mobil. Kalau misalkan kita jualan produk yang saya tadi parfum kan beda. Kalau parfum itu ya mungkin cuman dari calon pembeli, kayak orang yang kita tidak kenal menjadi leads, habis leads tidak ada test drive ya, masa parfum kita kasih test drive, nggak mungkin gitu langsung beli. Jadi kurang lebih seperti itu.